Bentar. Yang belum ada itu ada insan. Terus habis insan ada Nicholas izin sih. Udah bilang. Kemudian Keisha. Ini insan udah ada. Halo insan, selamat siang. Wah, Bentar ya. Oke, kita mulai aja kalau gitu ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran modul 3 lesson 2 ya. Modul 3 lesson 2, bentar. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke dalam modul 3 lesson 2 fungsi kelanjutan. Ya, bentar. Nah, kemarin kita udah belajar mengenai fungsi part 1. Ya, fungsi part 1, sekarang kalian akan belajar fungsi part 2. Ya, jadi fungsi part 2 ini gimana? Kalian nanti akan ngebikin program ya. Kalau nanti dihitung nilai rata-rata kalian itu 4,7, di atas 4,7, maka kalian dapat diskon 15%. Ya. Nah, gimana caranya kita ngebikin itu? Caranya ya udah kita tinggal bikin fungsi untuk dapetin rata-rata nilai. Ya. Tapi sayangnya ini terlalu panjang. Oke. Nah, kita lebih baik ngebikin fungsi jadi dua bagian kecil. Kenapa? Karena nanti kita pengen pakai nih average grade-nya buat yang lain. Jadi kita kalau misalnya ada error juga gampang ya. Misal nilai rata-ratanya aneh, ya udah langsung benerin aja di fungsi ini spesifik. Gitu ya. Nah, jadi kalian bikin dulu fungsi average grade, terus dipanggil dan disimpan ke dalam variabel. Ya. Jadi pas kalian bikin fungsi, dia dipanggil di fungsi lainnya. Ya. Lalu kalian tinggal panggil fungsi set discount-nya. Kayak gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai bersarang. Oke? Sip, yang ini kita lewatin aja. Oke, tapi kita review dikit aja ya. Pokoknya kemarin kita ngebikin fungsi itu pakai def. Terus nanti kalian tinggal kasih nama fungsinya dan parameter di dalam fungsinya apa. Oke, nanti tinggal kita menjalankan badan fungsinya. Lalu kalau pengen dipanggil gimana? Dipanggil ya tinggal tulis nama fungsinya aja. Ya, sama argumennya atau parameternya sesuai template. Oke, kayak gitu. Nah, kemarin juga kita udah belajar kalau misalnya di dalam variabel itu ada dua jenis ya, ada yang lokal sama ada yang global. Nah,
Yang lokal pokoknya dia ada di dalam fungsi semua, tapi yang global itu di luar fungsi. Caranya nanti buat ngebikin lokal global, ngebikin variabel lokal jadi global pakai return ya. Jadi pas kalian panggil fungsi average grade apa nih yang disimpan? Ya nilai average-nya. Gitu ya. Itu yang kemarin. Sekarang kita masuk ke yang pelajaran hari ini ya mengenai fungsi bersarang. Nah, di dalam fungsi bersarang, pokoknya fungsi kalian itu jangan terlalu panjang. Dia bisa ngebaca, ngehitung, analisis, sama nampilin. Nggak usah terlalu panjang juga ya. Nah, kalian nanti tinggal bikin aja nih dua bagian kecil. Jadi ada fungsi untuk get data doang, ada print result doang. Ya, nanti kalian tinggal panggil fungsi get data terus di return. Habis itu kalau udah kalian panggilkan di return nih, berarti bisa disimpan dalam variabel. Nah, variabel itu kita masukin sebagai argumen print result. Ya, jadi ini juga disebut sebagai bersarang. Contohnya gimana yang nilai 5 tadi? Berarti kalau nilai 5 kalian ya ada sampai 3 gitu, dari 1 sampai 3 dapat 3%. Kalau nilai 5-nya ada 4 ya sampai 5 kali 5%. Kalau lebih dari 5 dapat 10%. Nah, ini ada berapa? 4. Makanya dia dapat diskon 5%. Berarti kalian tinggal bikin dulu fungsi untuk ngitung nilai 5-nya. Pakai amount 5. Ya, counter. Kalau yang di input nilai 5 bertambah 1. Di return nanti. Lalu kita tinggal panggil ya fungsinya. Disimpan deh dalam variabel. Gitu. Ntar tinggal kita return nilainya. Kalau misalnya ini kan tadi nilainya 4 ya. Nilai 5-nya. Dicek mana yang 4 ya. Oh, ini true. Ah, dia return lagi 5. Berarti pas kita panggil set discount, nilainya 5. Dapat deh 5. Kayak gitu ya. Oke, sip, yang BMI nanti aja. Ini ada pertanyaan dulu untuk fungsi bersarang. Coba dilihat dulu codingannya. Belum ada. Oke, kalau belum ada, Siap. iya Insan. Mentor itu buat apa? Makanya kapan juga? Kenapa, Insan? Pakai parameter itu harus tergantung situasi ya. Kalau pakai kayak gimana? Kalau pengen pakai yang kayak gini, betul tergantung situasi yang kamu bilang. Ada lagi? Oh, lihat yang tadi lagi, Kak. Boleh, boleh. Ini yang tadi lagi ya. Coba Ya, itu yang grade sama INT-nya 2 kali apa? Supaya nggak ngelup ya. yang mana yang 2 kali? Itu yang grade INT-nya kan 2 kali di atas sama bawah supaya nggak ngelup. Iya, supaya loopingnya nggak forever. Supaya nggak infinite ya. Ya, kan? Nice. Ada lagi? Oh, itu amount 5 tambah satu dengan satu karena awalnya dong, jadi bertambah satu terus gitu maksudnya. Betul, itu yang counter kemarin. Tapi syaratnya dia nilainya harus 5. Oh, Ada lagi? Itu mama telepon lagi perbaiki file. sudah cukup. Cukup, oke. Yang lain? Kak, lumayan paham. Udah ya, lumayan paham.
Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Bentar. Pompanya. Oke, sorry ya. Kita lanjutin lagi. Jadi kita buka yang modul 3, pelajaran 2 ya. Yang nomor 3. Nah, jadi nomor 1 nanti kalian pilih. Itu jawabannya ada 4. Kalian pilih ya. Yang nomor 2 nanti ngetik. 3 ntar mulai ngoding ya. Oke, boleh di share screen ya. Cobain, kita kerjain. Oke, nomor 1, 2 udah semua ya. Nomor 1 kalau bingung ada di kado ya, itu jawabannya ada 4. Udah? Oke. Kita bahas ya yang nomor 3. Yang nomor 3 berarti gimana? Insan boleh minta tolong bacain ya. Coba. Nomor 3. Nomor 3. Program mencatat tampak dalam kompetisi siswa dengan skor yang dimasukkan. Distribusi tampak dari 50 poin khusus menjadi 65. Ya, 65 poin inklusif menjadi 85. Sisi kedua dari 85 inklusif satu tempat. Program harus berfungsi seperti pada gambar. Oke. Thank you ya Insan. Nah, berarti kita tinggal nambahin dev aja. Terus udah, kita tinggal ngikutin template-nya kan ada skor ya. Berarti saat kita panggil get result, ya harus ada skornya juga. Ya. Nah, ini tinggal 100. Oh, ini sama kita rubah ke INT ya. Nah, sip. Jadi berhasil ya. Dia tinggal kita bikin dev, terus tinggal kita rubah inputnya jadi INT.
berhasil ya, yang nomor 3 ya. Kalau berhasil kita masuk ke nomor 4. Nah, jadi nomor 4 tuh kayak gimana? Nomor 4 kita tinggal melanjutin ya. Coba Deus boleh minta tolong bacain nomor 4. Iya, program tersebut sudah memiliki fungsi yang mendistribusikan tempat sesuai dengan poin yang dicetak. Tulis fungsi lain yang akan menerima tempat yang ditempati sebagai input dan cetak hadiah yang sesuai. Bahasa Rusia ya. Langsung ke first place aja. First place. Ya. Iya, yang first place trip to Vienna, second place bookshop voucher, terus berarti third place tabletop, other, berarti cuma sertifikat doang, sama kita harus bikin kayak gambar, ya. Berarti kita tinggal lanjutin aja. Kalau misalnya dia dapat first place, tadi yang dibaca Deus adalah trip to Vienna. Berarti tinggal kita return, dan kita pakai yang trip to Vienna ini ya. Nah, habis itu tinggal kita edit lagi result ya. Kalau misalnya dia second place, berarti dia dapatnya apa? Yang tadi bookshop voucher itu ya. Nah, kalau misalnya third place, dapatnya adalah tabletop game. Return ya. Oke. Nah, terus habis itu kalau yang lain dia dapatnya other participant cuma dapat certificate participation aja. Return. Nah, oke. Udah beres. Ya tinggal kita masukin kalau dia 100, dia ranking 1, dapat trip ke Vienna ya. Ini ya, kalian cukup membuat yang ini dev give reward aja. Oke, silakan dibuat semuanya. Pak, kayaknya saya ada typo Pak, tapi nggak tahu di mana. Boleh cek ke saya Pak, sebentar. Tolong. Masalah di mana ya? Yes. Kalau ada yang punya pertanyaan tanyain ya. Pak, Oh, ini punya saya nggak? mana Insan? Kenapa? Ya, Sorry. kayaknya saya ada typo Pak. Kenapa? Kenapa? Kan ini sudah bener nggak sih? Nah, ini kan result space, tapi mau dicentang disuruh ulang terus. Ada apa ya? Oke. Nah, di mana Pak? Bentar. First place, second place, third place, bookshop voucher, oke. Oh, itu bukan skor. Apa, Insan? Tapi result yang elifnya. Kan kita parameternya namanya result. Ya, Oh, jadi kita pakainya iya. result ya. Di sana.
Kemudian coba hasil yang terbatas pemakaian dalam cukup. Coba kita pakainya yang result ya. Oh, masih Pak. Bisa ya? Oke, mantap. Yang lain ada lagi? Deus berhasil, Kisra juga udah berhasil, Insan berhasil. Oke, mantap. Berarti kita bahas yang nomor 5 ya. Kisra boleh minta tolong bacain yang nomor 5. Oke. Program harus meminta input nilai untuk tes akhir dan menghitung jumlah 5. Siswa yang baik dan siswa yang berprestasi didorong dengan diskon untuk perjalanan ke teater. Dari 4 hingga 5 balita, diskon 10%, lebih dari 5 balita, diskon 15%, jika skor kurang dari 4 balita, diskon tidak diberikan 0%. Hasilnya harus dicetak dengan pesan diskon on tiket. Perhatian, memiliki dua fungsi asli adalah suatu yang wajib. Program harus berfungsi seperti pada gambar. Oke, thank you Kisra ya. Nah, berarti kita pengen persis banget seperti yang di PowerPoint tadi. Ya, berarti apa yang perlu kita lakukan? Nah, pertama kita akan suruh bikin fungsi. Tadi kan disuruh ya, harus dalam fungsi ya. Bikin fungsi aja amount5 yang kayak tadi. Oke, berarti suruh masukin angka kayak gambar ya. Terus tinggal kita bikin counter ya, amount5. Nanti setelah itu kita looping ya. Tidak sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Tinggal kita kasih kalau nilainya 5, berarti counternya bertambah 1. Ya, plus sama dengan 1. Nah, terus biar looping yang gak infinite, kita kasih input lagi. Habis itu tinggal kita return. Kalau kalian panggil fungsi ini, yang kalian simpan adalah variabel amount5. Ya. Nah, jadi nanti di fungsi set discount, kalian bisa panggil amount itu sama dengan amount5. Terus nanti tinggal kita analisis ya, amountnya itu berapa nilainya. Kalau tadi yang dibaca sama Kisra di antara 4 sampai 5 ya, nanti tinggal kita bikin return berapa yang didapetin, 10 ya. Ternyata lebih dari 5 nih, ya udah returnnya dapat 15%. Oke, sisanya nggak dapat ya. Nah, udah ini ya, jadi dua fungsi yang kita buat. Yang dipanggil fungsi yang mana kak? Yang set discount. Kita masukin 100 nilainya 0 sampai 5 ya. 5 5 5 5 5 5. Oh, pinter ya anaknya. 0 berhenti, dia dapat diskon 15% ya. Karena jumlah 5-nya ada lebih dari 5. Gitu. Oke, udah bisa dibuat ya.
Mantap, Insan udah. Oke, lagi dibuat. Apa? Nggak ada uang 100.000. Yang tahu kau yang Ya ampun, kau yang perlu. nggak ada uang 100.000. Ya ampun, Itu telepon mama tuh, itu nggak ada, itu tinggal bapak aja datang sana. Enggak, nanti dikiranya aku nggak ngapa-ngapain di sini. Ya udah sok. Padahal saya setengah mati. Apa sih orang itu cuma airnya mati doang? Cuma nyalain aja gimana caranya? Ini ya korslet. Tuh kan, Itu kemarin perbaikin gitu. sanyo gitu, perbaikin air di atas. Telepon Mana? dulu. Ya, ya awas. Awas sih lah, anjir. Eh, Sudah? Deus sudah ya? Oh, udah, oke. Oke, udah semua ternyata. Kalau udah, kita akan ambil break time dulu sebelum ke next session. Kalian bisa matiin aja share screen-nya. Ya, jadi kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua ya. Tapi sebelum itu, akan ada break time dulu. Oke. Boleh yang pengen minum dulu, kamar mandi dulu, silahkan ya. So, selamat beristirahat. Deus, Insan, Kisra.
Oke, kita mulai ya, lanjutin lagi. Nah, jadi ada yang namanya sekarang kan tadi fungsi bersarang. Nah, mungkin, aduh ini jalaninnya gimana sih satu persatu? Ada namanya debug program, ya. Debug, ada yang tahu nggak apa itu? Atau dari kata dasarnya bug. Kalau programnya ngebug, artinya apa? Salah. Nah, ada yang salah ya. Dia masih jalan nggak? Insan. Masih tapi macet. Masih tapi macet. Yes, ya betul ya. Jadi itu yang akan kita pelajarin hari ini. Oke, programnya jalan tapi macet atau nyeleneh ya. Contoh kita bakal ngitung BMI ya, body mass index. Oke, jadi rumusnya BMI itu berat dibagi tinggi kuadrat dari manusia ya. Jadi kita bisa ngasih tahu dia kurus, normal atau gemuk ya. Berarti untuk cara menghitungnya atau cara tahunya gimana? Cara tahunya kalian tinggal bikin aja indeksnya. Ya, rumus dulu, rumus BMI-nya. Terus nanti kita tinggal analisis ya. Kalau dia di bawah 18,5, dia kurus. 18,5 sampai 25, dia normal. Sisanya dia gendut. Ya, contohnya kayak gini nih. Dia berat 50, tingginya 1,6 meter. Oh, normal. Ya. Dan kalau kalian lihat, ini float. Float itu sama aja kayak INT. Tapi kita bisa inputnya pakai angka koma ya. 1,60 gitu. Sebagai desimal ya. Nah, gimana cara kita pakainya yang debugging ini? Nanti kalian tinggal klik tombol yang bug ini ya, yang kutu. Oke, nanti akan muncul debugging window. Nah, nanti cara pakainya kalian tinggal klik aja yang bug tadi ya. Ntar satu persatu klik tombol play-nya, next-nya. Nanti kalau kalian bisa lihat di sini tuh ya akan berbaris ya dijalankannya. Berbaris dijalankan dan akan muncul di mana? Muncul di debugging window-nya. Gitu ya. Oke.
Jadi nanti ada yang tombol hijau itu tuh. Dia akan ngejalanin satu persatu. Oh, calc BMI function, check BMI function. Kayak gitu. Nah, jadi debugger ini adalah alat yang berguna dan profesional ya. Jadi biasanya nanti kita akan pakai kalau programnya udah lumayan gede dan aduh ini yang salah di mana gitu ya, nggak tahu. Kita pakai yang namanya debugger ini. Ya. Ada yang punya pertanyaan dulu tentang debugger? Kalau nggak ada, kita ready. Insan ada? Debugger itu Mm-mm. program terpisah atau alat program? Debugger itu alatnya. Alatnya Jadi yang kayak jadi kayak kayaknya aplikasi programmingnya kayak Python udah punya debugger atau terpisah biasanya? kalau Python sendiri kan bahasa pemrograman. Nanti tergantung kamu kalau pakai Visual Studio Code, nanti kita akan pakai Visual Studio Code ya. Kita harus download dulu terpisah ya, ada ekstensinya. Nice questions. Ada lagi? Belum, Kak. Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjutin aja. Jadi kita masuk ke dalam latihannya. Nih, dibuka yang nomor 4 sekarang ya. Jadi nanti untuk nomor 1 kalian tinggal drag and drop aja kotaknya. Dilihat, ada yang bikin fungsi, ada yang manggil fungsi ya. Yang manggil fungsi dulu. Yang mana yang akan kita jalanin? Oke. Nomor 2 ngetik, 3 baru mulai ngoding ya. Oke, udah bisa di share screen. Insan, Deus, dan Kisra. Tolong share screen ya. Oke, kalau sudah nomor 3 kita akan bahas. Seketik ya.
Oke, sudah semua ya. Kita bahas yang nomor 3. Insan boleh minta tolong baca yang nomor 3? Problem tersebut sudah memiliki perhitungan DMI. Tulis fungsi lain yang mencetak arah berdasarkan hasil. Jika indeks kurang atau sama dengan 18,5, maka you are underweight. We invite you for a consultation in room 301. Jika indeksnya 18,5 hingga 25 inklusif, maka your weight is normal. Please proceed to third floor continue examination. Jika lebih dari 25, you are overweight. We invite you for a consultation in room 14. Perhatikan kehadiran dua fungsi dalam program akhir adalah wajib. Thank you. Ya, Insan. Nah, kita berarti akan menghitung udah ada indeksnya. Berarti ini tinggal hapus saja tanda pagarnya dan kita tinggal buat ya. Analisisnya berarti kita pertama panggil dulu nilai indeksnya. Oke. Sesuaiin dengan template ada weight dan height. Baru nanti tinggal kita kasih kondisinya. Kalau tadi yang dibaca sama Insan dia 18,5, maka kita print apa? Nah, ini copy paste aja boleh ya dari soalnya. Nah, terus kalau misalnya mau elif indeks berapa dari 18,5 hingga 25 inklusif, berarti indeks lebih besar 18,5 dan indeks kurang dari sama dengan 25. Tinggal kita print your weight ya. Oke, sisanya apa? Sisanya yang else ya, yaitu tinggal kita print your overweight. Oke, udah selesai. Nanti tinggal masukin berat badan kalian berapa gitu. Misal 75, tingginya 1,6. Nah, ini adalah overweight ya. Sip, bisa dibuat ya.
Udah semua, ada yang error nggak? Hmm. Hmm. Nah, Ada yang error? Deus, komanya itu pakai Kakakku titik ada ya? yang salah, Pak. Kamu komanya pakai titik ya? Jangan itu yang pas di input Iya. 1,7 di inputnya, bukan itu udah bener. Yang enter height, coba kamu checklist ulang. Kamu checklist ulang. Nah, Ini sih input yang di input. udah bener itu. Kamu checklist ulang aja. Nah, ini jangan koma, pakai titik inputnya. 1,7. Hmm, Iya. Kasih, Kak. oke. Insan oke udah, Kisra udah. Nah, boleh yang tadi udah kalian memakai debuggernya bisa. Ya, kalian klik tombol bugnya. Jadi gimana? Kalian klik tombol langkah dengan perhentian. Ya, jadi pas kalian klik tombol kutu ini akan muncul ya. Kalau functions ya udah keterangannya function ya. Nah, ini karena dia disuruh input, kita masukin dulu angkanya. Bebas. Ntar weight nilainya 98 gitu. Sekarang heightnya berapa? Misalnya 100. Nah, ntar heightnya 100. Nah, dia kan manggil print recommendation ya. Ada variabel lokal, height sama weight. Masuk ke calc BMI, balik lagi ke atas. Ya. Nah, di sini baru dapetin variabel indeks lokal. Ya. Ntar dicek nih indeksnya yang mana yang benar. Oh, ini benar nih, true. Berarti tinggal di print. Ya. Gampang ya. Jadi, mungkin kalau sekarang belum terlalu kelihatan kegunaannya, tapi kalau codingan kalian udah lumayan panjang, ini kepake. Ya. Kita masuk nomor 4. Yang terakhir, Deus boleh minta tolong bacain nomor 4. Kemajuan dalam suatu mata pelajaran dianggap normal jika pada akhir semester siswa mendapat nilai 65 hingga 100 poin di dalamnya, inklusif. Setiap siswa diperiksa kemajuannya dalam 3 mata pelajaran atau 3 kali. Tulis program yang meminta Anda memasukkan poin dalam subjek sebanyak 3 kali. Jika skornya dari 65 hingga 100 poin, maka dicetak kemajuan normal. Jika skornya kurang dari 65 poin, maka dicetak kinerja akademik rendah. Gunakan fungsi program harus berfungsi seperti pada gambar. Thank you ya, Deus. Nah, berarti kita tinggal bikin si fungsinya dulu. Ya, kita bikin aja nama fungsinya control rating gitu. Oke, terus kita masukin ratingnya dia berapa. Nah, di sini kita akan analyze dulu. Kalau nilainya 65, tadi yang Deus bilang sampai dia 100, ya si ratingnya, maka apa yang kita dapat? Kita dapat print normal ya. Kemajuan ini jangan di ini ya, apa? Jangan diikutin yang di soalnya, diikutin yang di gambar ya. Yaitu academic performance is normal. Titik jangan lupa. Tapi kalau enggak ya udah else. Print for academic performance. Ya. Nah, tinggal kita looping aja. For I in range 3 kali kan ya. Terus kita tinggal suruh masukin berapa nilainya. Rating atau kita panggil score aja. Score sama dengan int input. Grade. Tinggal kita panggil fungsi kontrol ratingnya. Yang dipanggilnya bukan rating berarti, tapi score. Ya, gitu. Nah, ini nilainya 100 normal, 98 masih normal, 10 poor. Ya, gampang nomor 4.
Ada yang punya pertanyaan dulu? Emang Ada? saya ada salah ketik ya? Mana Insan? Ada salah ketiknya ya? Iya, Oh, bahasa iya, Inggris. iya, pakai bahasa Inggris ya. Bukan yang di soal ya, pakai yang Yes. di gambar. Ya, Coba. ya, ya. Oke, pakai yang di gambar ya. Sudah semua bisa? Nomor 4. Kita coba cek. Ya, Kisra berhasil. Deus juga berhasil. Insan udah bisa? Udah? Oke. Mantap kalau gitu. Udah ya, yang bonus ini opsional. Kalian mau ngerjain boleh sebagai latihan secara mandiri ya. Dari kalian ada yang punya pertanyaan dulu? Adakah yang punya Saya pertanyaan? aman aku. Ya, ya. Oh, Apa? aman. Oh, aman. Oke. Hmm. Yang lain ada? Ya ada ya. Kalau nggak ada, oke. Berarti kelasnya kita bisa cukupkan dulu. Eh, jadi hari ini kalian udah belajar mengenai fungsi kelanjutan. Ya, di sini kalian belajar mengenai fungsi bersarang, mengenai debugger juga. Ya, yang debugger tadi kalian bisa cobain itu buat ngelihat codingan kalian ada yang nyeleneh nggak per barisnya. Oke, kalau dari kalian nggak ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan dan ketemu lagi di pekan depan ya. So, goodbye everyone. Selamat siang semuanya. Dadah, Insan, Deus, Kisra. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Makasih.